Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma Octavia dengan NIM 51917110008. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh isi media sesuai dengan teori Sussmaker and Ries. Mungkin ada 3 level yang akan saya jelaskan. Yang pertama, level individu, yang kedua level media rutin, dan yang ketiga level organisasi media. Yang pertama, level individu. Pengaruh individu merupakan pengaruh pertama dalam sebuah pemberitaan, dalam sebuah media. Arah pemberitaan suatu media tidak lepas dari faktor seorang reporter atau wartawan itu sendiri. Faktor-faktor ini yang dapat membentuk seorang individu. Mungkin faktor yang pertama adalah faktor latar belakang dan karakteristik. Faktor ini meliputi gender atau jenis kelamin seorang wartawan atau reporter, kemudian etnis, orientasi seksual, dan juga pendidikan. Faktor kedua yaitu faktor kepercayaan, nilai-nilai, dan perilaku seorang jurnalis. Mungkin kepercayaan atau perilaku seorang jurnalis ini dapat mempengaruhi isi berita yang akan disampaikan. Nah, pengaruh ini dapat berupa lingkungan tempat tinggal seorang reporter atau wartawan dalam ketika ia tumbuh atau besar, begitu. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu faktor profesionalitas dan kode etik yang diikuti oleh seorang wartawan atau reporter. Jadi, seorang wartawan atau reporter dituntut seprofesional mungkin dalam melakukan pemberitaan, atau dengan kata lain seimbang, tidak berat sebelah, harus adil begitu, dan juga harus sesuai dengan kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan. Karena kode etik jurnalistik ini menjadi pedoman dari setiap wartawan atau reporter. Selanjutnya, level kedua yaitu level rutinitas media atau media rutin, yaitu kebiasaan sebuah media dalam pengemasan sebuah berita menjadi terpola, sudah dipraktekkan dan terjadi secara berulang-ulang. Yaitu tadi yang namanya rutinitas, ya berarti udah terjadi berulang-ulang seperti itu. Pengaruh ini membuat seorang pekerja media menjalankan tugas-tugasnya dan menggunakan aturan baku di mana ia bekerja. Misal, seorang jurnalis bertindak sesuai norma yang berlaku dalam organisasi. Kemudian menggunakan gaya bahasa pemberitaan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Mungkin kita bisa melihat nih antara Kompas TV dengan Detik.com atau Tribun gitu. Mungkin dalam pengemasannya atau gaya bahasanya mungkin akan sangat berbeda karena setiap organisasi memiliki aturannya masing-masing. Pada level ketiga yaitu level pengaruh organisasi media. Pengaruh organisasi pada sebuah media kepada sebuah pemberitaan. Level ini berkaitan dengan struktur manajemen, kemudian kebijakan sebuah media dan tujuan sebuah media. Level ini juga biasanya membahas mengenai kepemilikan atau media itu, organisasi itu milik siapa. Misalkan milik seorang politikus. Ketika seorang politikus ingin melakukan kampanye, ia dengan mudah bisa melakukan itu dalam medianya karena organisasi itu milik dia. Jadi dia punya wewenang untuk melakukan kampanye dalam organisasi ini. Jadi menurut saya jika dikaitkan antara level individu, media rutin, dan juga organisasi media, seorang wartawan itu dapat melakukan pemberitaan yang bisa dikemas sesuai dengan norma yang berlaku dalam organisasi dan juga tujuan dari organisasi itu sendiri. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.